Pak Kiflan, silakan. Oke, menanggapi dari Ibu dari Kontras, ya. Kontras itu apa singkatannya? Komando? Komisi untuk orang hilang. Ya. Ya, saya nggak tahu juga. Ya nggak. Jadi orang-orang hilang ya. Ya. Nah, jadi begini. Pertama masalah hukum. Kita setuju bahwa itu orang yang bertanggung jawab dihukum. Mahkamah Militer sudah menghukumnya sampai tingkat ke waktu itu memimpin adalah mayor, sudah dihukum. Kemudian tingkat ke atas, menurut hukum militer harus bertanggung jawab 2 tingkat di atas. Mayor, di atasnya letkol, di atasnya kolonel, sudah juga dihukum. Sampai ke mayor jenderal Pak Prabowo saya komandan, yang dia bertanggung jawab juga, dia tidak mengetahui rencana untuk melakukan penangkapan. Yang dikatakan orang itu penculikan. Kemudian disimpan termasuk yang hilang 13. Nah ini teori. Dan ini terjadi dalam action. Di mana-mana operasi intelijen, operasi militer itu dilakukan ada yang namanya double agent. Nah, kalau umpamanya ini diamankan, bangsa Desmond, bangsa Pius Sisilanang, semuanya keluarkan, selesai itu. Yang hilang 13 kemana pertanyaannya? Ini ada lagi operasi sampingan intelijen lawan kepada Prabowo. Saya tahu benar siapa lawan Prabowo. Ini yang menculik dan hilang. Tempatnya saya tahu di mana ditembak dan di mana dibuang. Kalau nanti disusun suatu panitia, saya akan berbicara. Kemana 13 orang itu hilangnya? Dan di mana dibuangnya? Ya, jangan sekarang. Panitia khusus negara membentuk, Komnas HAM membentuk. Saya berbicara. Apa yang dikatakan Pak Kiflan ini sebenarnya harus diungkap. 13 orang ini yang harus sebenarnya menjadi fakta-fakta nantinya. Diperkirakan operasi lawan intelijen terhadap Prabowo. Yang mengatakan waktu itu merupakan satu bintang bagi masalah itu. Jadi itulah yang bekerja. Bu Fadli, silakan. Jadi begini. Kawan-kawan LSM, kita sangat hargai civil society. Tapi betul-betul civil society yang datang dari swadaya masyarakat kita sendiri. Saya ingin kawan-kawan itu betul-betul independen gitu ya. Dan kalau caranya seperti ini melakukan koalisi kemudian menyerang, dan kalau kita lihat timingnya juga seperti ini, jelas sangat mudah dituduh ini menjadi satu motifnya politik. Nah kalau misalnya mau mengatasnamakan rakyat, buatlah partai politik HAM. Partai politik HAM bergabung ini 23 LSM bersatu, ikut pemilu. Kita lihat apakah akan didukung oleh rakyat atau tidak, gitu ya. Nah, kalau ternyata didukung oleh rakyat, ya perjuangkan ini, gitu, ya. Jadi maksud saya tadi yang saya katakan 26 juta US dollar, karena LSM juga harus diaudit. Jangan hanya DPR saja, eksekutif saja, NGO kita juga harus diaudit. Jangan sampai NGO kita ini menjadi alat kepentingan dari negara-negara luar. Dan kadang-kadang laporan HAM ini dilaporkannya ke negara pelanggar HAM nomor 1 di dunia. Ini menjadi masalah yang sangat besar. Silakan ditanggapi. Ya, pertama soal tadi saya lanjutin Ibis Indem ya. Dalam kasus kejahatan orang hilang, dia jenis kejahatannya adalah kejahatan yang terus berlangsung, continuity crime. Nah, oleh karenanya sepanjang korban belum ditemukan dan sepanjang proses itu masih terus berlangsung, maka mereka-mereka yang diduga menjadi bagian dari kejahatan tersebut pantas dimintai pertanggungjawaban. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Kiflan menyatakan bahwa ada 13 tim operasi lain dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk memperjelas itu, maka pertanggungjawaban hukum itu harus dilakukan di muka pengadilan. Kalau Pak Prabowo pernah menyatakan akan melakukan klarifikasi dalam kerusuhan Mei. Sudah. Kemarin kan di Purnawirawan menyatakan klarifikasi. Di DPR itu sudah berkali-kali dan ada dokumennya. Iya, saya kan ingin menyatakan klarifikasi yang paling benar dan tepat adalah di dalam pengadilan HAM untuk orang hilang. Kalau berani mengklarifikasi di depan pengadilan HAM untuk orang hilang, itu akan jauh lebih baik gitu. Ya, pertanyaannya adalah untuk mengentertain kepentingan politik Anda kan? Loh, enggak, bukan untuk mengentertain. Ini untuk memperjelas yang tadi Pak Kiflan katakan. Masih ada persoalan-persoalan itu. Nah, oleh karenanya dibentuklah pengadilan HAM ad hoc orang hilang, lalu kemudian dimintai pertanggungjawaban hukum seberapa jauhkah kemudian Prabowo dalam dugaan-dugaan tersebut. Enggak, di dalam fakta hukum pengadilan tidak perlu berulang-ulang. Mahnilti itu diakui apa tidak dalam hukum Indonesia? Loh, tadi sudah diperjelaskan sama teman saya. Diakui atau tidak? Enggak, diakui atau tidak? Tadi itu dijelaskan Bung Fadli. Dan hukumnya itu juga kompetensi atau tidak, itu aja. Sekarang begini. Ya, diakui atau tidak? Bentar, kita dengarkan. Sekali lagi saya jelaskan, jangan bicara dimintai pertanggungjawaban. Ya, karena ini semua belum ada yang salah. Kalau dimintai keterangan saya setuju.
Apalagi tadi Pak Kiflan tahu bahwa ada double agent. Ya, Pak Kiflan pun tidak bisa dijadikan bukti untuk bicara di sini. Artinya Pak Kiflan nanti harus bicara di Komnas HAM ataupun di pengadilan. Ya, jadi saya minta kawan-kawan, saya minta kawan-kawan dibuang kata-kata pertanggungjawaban. Hukum, bukan itu adalah bagaimana sesuatu bukan itu berbeda antara dipertanggungjawabkan. Kalau keterangan itu beda dipertanggungjawaban lagi. berbeda. Beda lagi kalau misalnya gitu, dimintai Mas. pertanggungjawaban beda dengan dimintai keterangan. Baik, kita break dulu. Artinya Kami akan begini, kembali misalnya sesaat ada lagi. Saya akan ke Anda nanti. Ya Kami kan? akan kembali sesaat lagi.